Nih, udah. Bentar. Ayo, apa nih? Oke, Bang. Ya Om, mungkin tadi mendengar sendiri pembacaan pledoi yang akhirnya Amar mengungkap yang tidak pernah diungkapkan di tempat publik seperti apa Om? Ya, ini kan baru ya, pertama kali ya Amar mengungkapkan kisah hidupnya. Saya udah 3 kali ya menangani perkara Amar ini, saya baru mendengar kisahnya. Sorry, Bang. Bahwa dia kehidupannya bagaimana, zaman mudanya, zaman anak-anaknya. Ya, kan kita ikut sedih juga ya. Berarti kan ya walaupun dia akui itu adalah kesalahan dia kan, akibat pergaulan. Ya kadang-kadang prestasi juga, kadang-kadang ya pengaruh narkotika ini kan memang harus kita waspadai. Kalau saya menengok dari riwayatnya Amar tadi, ya ini tidak terlepas juga dia bisa terlibat narkotika. Itu kan narkoba itu pertama ya itu pengaruh lingkungan, saya dengar. Ya pengaruh lingkungan, pergaulan, dan kemudian kadang-kadang kan ya akibat kerja yang keras juga yang membutuhkan obat untuk merangsang penenang. Nah, ini kan harusnya dengan Amar bercerita kisahnya ini bisa jadi pedoman bagi para artis ya mudah-mudahan harus waspada dengan narkotika ini, karena narkotika ini kan sangat kadang-kadang memang orang yang pekerja keras itu mudah disusupi oleh narkotika, apalagi dunia acting ya, kalau kita dengar tadi ya, walaupun ya pasti gak semua, tapi kan pengaruh itu kan sangat berbahaya kan. Jadi mudah-mudahan juga didengar BNN bagaimana dia bisa mengedukasi para artis ya kan, kemudian pekerja yang lebih mudah diserang oleh obat-obatan ini. Ya kita mintalah perannya BNN yang ditugaskan oleh negara dengan dibiayai oleh uang rakyat ya, mohon fungsi juga segera benar-benar bekerja gitu. Dan kalau kita lihat dari 4 kali perkara Amar ini kami tangani, ya kan kebanyakan asesmen itu kan sulit ya. Akhirnya kan banyak ada isu seolah-olah kalau asesmen itu bayar. Jadi hakim sendiri kan pada waktu persidangan kan mengatakan kok asesmen itu kok sulit gitu. Apabila hakim mau melaksanakan bingung untuk melaksanakannya, uangnya nggak ada. Sedangkan pengadilan malah tidak ada dana untuk itu. Pengalaman kami kan di Jakarta Barat pada waktu menangani kasus Amar, itu kan ada penetapan di hakim untuk memerintahkan jaksa untuk melaksanakan asesmen terhadap Ahmad Doni pada waktu 2023-2024 ya, yang kasus yang ketiga itu. Nah penetapan itu kan sudah keluar, tapi kan jaksa tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Ya karena itu tadi biayanya, malah hakim di situ dalam penetapan biaya dibebankan oleh ke terdakwa. Padahal kan ya kalau BNN mengatakan seperti Pak Anang mengatakan itu biaya negara. Nah ini kadang-kadang yang belum sinkron menurut saya. Edukasi ini harus dibicarakan oleh BNN, prosedur asesmen ini kan gitu. Karena kan ya waktu itu tidak dipatok, tidak ditentukan biayanya. Cuma dalam penetapan itu waktu itu kan biaya itu ditanggung oleh terdakwa, pemohon. Yang sudah dikeluarkan Amar waktu itu berapa biaya? Ya kan nggak pernah dilaksanakan. Karena apa? Ya jaksa tidak mau laksanakan. Dan kita kan juga Amar pada waktu itu dalam keadaan tunakarya, kan nggak ada uangnya. Dan kita coba juga ke BNN, ya prosedurnya berbelit-belit. Kita juga ke BNP provinsi juga berbelit-belit. Nah, jadi itu juga yang
harus jadi perhatian oleh Pak Presiden Prabowo sebagai kepala negara untuk BNN ini edukasi dong masyarakat ini. Kalau orang minta asesmen ini kan bukan orang yang berurusan dengan polisi aja kan, harus kan orang-orang yang ya ibaratnya yang IPWL yang melapor diri, ya harus kan juga segera di asesmen supaya dia diobati. Masalah narkotika ini nggak akan bisa selesai dengan pemenjaraan. Malah kita lihat di persidangan itu kan sangat naik dia. Sampai 80% orang di lapas pengakuan dari apa itu terlibat dengan pemakaian narkotika. Ini kan berbahaya negara ini kalau begini. Malah harusnya para narapidana narkotika ini harusnya kan dapat rehabilitasi yang bisa menyehatkan dia. Ini masuk penjara malah barangnya katanya lebih mudah daripada apa? Pengakuan daripada saksi-saksi mantan napi. Nah ini mudah-mudahan kasus ini juga jadi perhatian oleh Pak Presiden. Karena kalau kita mengharap BNN ya contoh Pak Ana mantan BNN nya bingung nih kan, nggak bisa dilaksanakan program itu. Nah ini kan memang Presiden harus turun tangan supaya generasi muda ini bisa terbebas dari narkotika. Dan menjadi perhatian juga untuk hakim dengan sejarahnya Amar tadi itu bisa mudah-mudahan bila mulia majelis hakim bisa memberikan hukum rehabilitasi kepada Amar dan kepada yang lain-lainnya para terdakwa. Karena kan faktanya di persidangan kan jelas faktanya kan nggak ada, yang bukti yang nyata dipegang orang ini kan nggak ada. Nah ini kan ya mudah-mudahan kasus ini dengan bantuan rekan-rekan media bisa jadi perhatian BNN dan terutama Pak Presiden juga Komisi DPR yang membidangi narkotika ini untuk bisa membuat undang-undang baru kan gitu. Jangan para penyalahguna narkotika ini jangan diobjekkan gitu. Ya kan setiap kasus dibawa ke ranah pidana terus ke ranah pidana. Ya, itu kan nama diobjekkan, sudah diobatin, malah dipenjarakan. Ya penjara, ya kalau cerita dari para saksi yang mantan napi ini kan bukan biaya murah, biaya mahal ini kan. Semua harus pakai duit. Itu kan pengakuan ya, pas dari persidangan, bukan ngarang. Nah, ini mudah-mudahan ini dengan adanya media ini, mudah-mudahan ini jadi perhatian ya supaya masalah narkotika ini kalau dari cerita Ahmad sangat membahayakan generasi muda, orang apalagi kalangan orang yang bekerja seperti seniman Ahmad Juni. Kalau kita tengok tadi dalam pledoinya Amar mengatakan sangat rindu sekali sama anaknya. Komunikasinya sejauh ini seperti apa sih Amar dengan anaknya? Lewat foto saja kah? Ada lewat surat atau seperti apa? Tadi lewat ke ibunya? Ya sementara baru foto. Itu yang dikasihkan adiknya. Ya ini kan kita juga nanti akan bicara dengan Amar apa dia perlu ketemu. Kalau perlu ketemu kan kita pengacara kan kita udah jelas keputusan ingkrah kan pengasuhan anak itu kan bersama. Jadi sebenarnya aku yakin juga Iris tidak akan larang sepanjang ya kita melakukan permintaan yang baik. Tapi kan sekarang Amarnya dulu. Ya mudah-mudahan nanti kita tanya. Karena kan saya PH-nya juga masalah perceraian. Tentu saya berhak untuk melaksanakan, meminta ke dia untuk dilaksanakan isi keputusan pengadilan agama tentang perceraian masalah hak asuh anak. Hak asuh anak itu memang jatuh kepada Iris, tapi memberi kebebasan ke Amar kapan saja untuk membesarkan bersama anak itu. Ini nggak bisa dilarang juga. Tapi kan selama ini Amar kan saya tanya kan dia masih merasa dirinya salah, ya dia tidak mau mengorbankan anaknya kan gitu. Maksudnya mungkin psikologinya gitu. Oke? Oke, makasih Om John. Makasih ya. Sidang lagi minggu depan ya Bang? Ya. Agenda Replik jaksa habis itu duplik. Ya mudah-mudahan masih kita ketemu 3 kali lagi lah ya. 3 kali sidang lagi Bang. Oke, makasih Om. Minum kopi juga bisa ketemu nanti ya.